Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandita Suci Ramadhani dari EKIS 6D. Nah, di sini untuk memenuhi tugas final, saya akan membahas beberapa materi yang ada di mata kuliah Ekonomi Internasional. Nah, materi pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai perang dagang, yaitu perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina. Nah, perang dagang yang terjadi antara Amerika Serikat dan Cina ini dimulai pada tanggal 8 Maret tahun 2018 ketika Donald Trump ini mengumumkan pengenaan tarif pajak sebesar 25% untuk baja dan juga 10% untuk aluminium ke beberapa negara. Nah, Trump ini menangguhkan pajak ke beberapa negara, tetapi tidak dengan Cina. Kemudian, Cina ini merespon dengan mendaftar 128 produk Amerika Serikat yang akan dikenakan bea masuk ke Cina, yaitu sebesar 15-25%. Pada tanggal 24 September, Amerika Serikat ini memberikan pajak 10% atas impor Cina, yaitu senilai 200 miliar US dollar. Tidak mau kalah, Cina pun mengenakan bea masuk terhadap Amerika Serikat, yaitu sebesar 60 miliar US dollar. Nah, itulah tadi perang dagang yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Cina, di mana kedua negara ini terus bersaing untuk menaikkan tarif atau pajak atas produk-produk mereka, baik itu yang ada di Amerika maupun di negara Cina. Nah, sepanjang tahun mereka terus melakukan perang dagang ini, sehingga pada tahun 2020 kedua negara ini memutuskan untuk berdamai. Saya akan menjelaskan 7 tema yang diberikan sebagai tugas final. Yang pertama itu hubungan bilateral. Nah, hubungan bilateral ini merupakan suatu hubungan yang dilakukan oleh dua pihak negara, khususnya dalam hubungan politik, budaya, dan ekonomi. Kebanyakan hubungan internasional ini dilakukan dengan hubungan bilateral. Contohnya itu seperti hubungan politik ekonomi, hubungan pertukaran tumpang, dan kunjungan antar negara. Nah, alternatif dari hubungan bilateral ini adalah hubungan multilateral yang melibatkan banyak negara dan unilateral ketika satu negara berlaku semaunya atau free will. Nah, dari segi wilayahnya, kerjasama antar negara itu dibedakan atas dua. Yang pertama itu kerjasama regional, di mana kerjasama regional ini kerjasama yang dilakukan negara atas wilayah satu rumpun. Contohnya itu seperti kerjasama yang ada di wilayah kawasan Asia Tenggara. Kemudian yang kedua itu kerjasama internasional. Nah, kerjasama internasional ini dilakukan oleh seluruh dunia tanpa ada batasan wilayah. Kita menuju ke kerjasama antar anggotanya. Nah, di kerjasama antar anggotanya ini ada dua, yaitu kerjasama bilateral dan kerjasama multilateral. Nah, di mana kerjasama bilateral ini merupakan kerjasama yang terjadi antara dua negara. Kemudian kalau kerjasama multilateral ini kerjasama yang dilakukan oleh lebih dari dua negara. Kemudian tema kedua yaitu ekspor impor. Nah, ekspor ini merupakan suatu kegiatan pemindahan barang dari tempat asal ke tempat lain. Dalam dunia perdagangan, ekspor ini merupakan suatu pengiriman atau penjualan barang dari dalam negeri ke luar negeri. Nah, di mana dalam kegiatan tersebut tidak lepas dari proses dan peraturan yang berlaku di negara tersebut, yang melibatkan berbagai pihak, baik itu instansi maupun negeri. Sedangkan import itu merupakan suatu pemindahan barang dari tempat lain ke tempat kita.
Kemudian dalam dunia perdagangan, import ini merupakan suatu kegiatan atau pengiriman barang dari luar negeri ke dalam negeri. Kemudian kita ke tema selanjutnya, yaitu kebijakan luar negeri Indonesia terhadap perdagangan internasional. Nah, perdagangan internasional ini merupakan kegiatan ekspor impor yang dilakukan antar negara. Untuk melaksanakan kegiatan perdagangan internasional ini, maka diperlukan kebijakan agar pelaksanaan perdagangan internasional ini tidak mengalami kerancuan atau sesuai dengan kesepakatan antar pihak yang ada di dalamnya. Kebijakan yang pertama yaitu kebijakan proteksi, di mana kebijakan proteksi ini perlindungan yang dilakukan untuk perdagangan atau industri dari persaingan barang impor, karena industri-industri domestik yang baru berdiri biasanya itu memiliki struktur biaya yang tinggi sehingga sulit bersaing pada negara-negara lain yang memiliki struktur biaya yang rendah, karena kebijakan ekonominya itu sudah besar. Dan proteksi ini seperti larangan impor, kuota, tarif impor, subsidi, dan juga premi. Itu perdagangan bebas. Nah, perdagangan bebas adalah di mana kebijakan dalam perdagangan internasional ini untuk menghilangkan hambatan-hambatan dari perdagangan internasional. Nah, penentuan dan penetapan harga itu diserahkan secara bebas, dan itu hanya berlaku bagi negara anggota yang tergabung dalam kelompok dari perdagangan bebas. Selanjutnya itu kebijakan politik dumping. Nah, kebijakan politik dumping ini merupakan kebijakan di mana menetapkan harga ekspor suatu barang itu lebih rendah daripada harga jual dari barang yang sama yang ada di dalam negeri. Nah, ini tujuannya untuk meningkatkan pangsa pasar yang ada. Kita pada tema selanjutnya, yaitu pengaruh IMF terhadap perdagangan Indonesia. Nah, pada saat krisis di mana daya beli masyarakat turun drastis, IMF menganjurkan pengurangan subsidi bahan bakar minyak dan tarif dasar listrik. Nah, berdasarkan sudut pandang ekonomi. Nah, kebijakan ini dianggap berhasil dalam waktu sementara karena masyarakat dapat kembali menggunakan bahan bakar minyak dan listrik karena harga yang akhirnya bisa dijangkau. Nah, IMF juga menyarankan Indonesia agar melakukan privasi berbagai perusahaan. Setelah kita menuju pada tema selanjutnya, yaitu saham internasional. Nah, bursa saham atau bursa efek ini merupakan tempat atau pasar di mana saham ini diperdagangkan, termasuk juga instrumen finansial lainnya. Kemudian bentuk pasar modal internasional. Nah, pasar modal internasional ini ditandai dengan beberapa hal seperti kebebasan yang bisa dilakukan oleh investor, emiten, broker untuk melakukan investasi atau usaha lainnya di berbagai negara. Ya, kebebasan ini akan memperoleh keuntungan yang akan didapatkan oleh para pelaku pasar modal, seperti investor. Nah, ketika investor melakukan investasi di berbagai negara, maka ia dapat melakukan diverifikasi risiko terhadap investasinya. Dan broker ini akan diuntungkan dengan ia memiliki banyak cabang di banyak negara, mengingat bahwa likuiditas pasar modal di setiap negara itu berbeda-beda. Nah, begitu juga dengan emiten. Nah, keuntungan yang dapat emiten adalah ia akan memperoleh lebih banyak modal lagi ketika ia mencatatkan sahamnya pada berbagai bursa saham.
selanjutnya kita menuju pada dampak pasar modal internasional. Nah, dengan semakin banyaknya investor lokal yang melakukan investasi di pasar internasional, maka biaya modal akan menjadi lebih murah, dan hal ini dapat terjadi karena investor domestik dan investor asing dapat membeli dan menjual saham lokal dan saham asing yang pada gilirannya merupakan diversifikasi dari risiko yang berdampak bagi penurunan risiko dari saham lokal. Kita ke materi terakhir, yaitu dampak kebijakan obor terhadap Indonesia. Nah, dampak obor ini yang pertama yaitu proyek obor memiliki fokus pada pemanfaatan simpanan devisa Tiongkok yang dapat dikatakan melimpah. Nah, simpanan devisa tersebut kemudian digunakan oleh pemerintah Tiongkok untuk memberi pinjaman pada negara-negara berkembang yang dilewati oleh rute obor. Nah, untuk membangun infrastruktur. Kemudian yang kedua, tak hanya berkutat dengan pembangunan, efek kerjasama obor juga dapat dirasakan lewat efek proyek-proyek turunannya. Adanya pembangunan infrastruktur yang memadai diharapkan dapat menarik wisatawan baik lokal maupun mancanegara agar dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan daerah yang dibangun tersebut. Itulah materi yang bisa saya sampaikan untuk tugas final dari ekonomi internasional ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.